Bisa saja para jamaah dia perlahan, sedikit demi sedikit, sendi-sendi kehidupan yang awalnya itu kokoh, sedikit demi sedikit akan keropos. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Muslimun rahimakumullah yang dikasihi Allah. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman dan kedamaian serta keberkahan di dalam kehidupan manusia seluruhnya kecuali dengan takwa. Adalah satu hikmah yang besar bahwa batas usia manusia itu tidak diketahui oleh siapapun juga. Dijadikan ajal kita itu sebagai sesuatu yang gaib, agar dengan begitu setiap saat manusia itu selalu siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam situasi ketidakpastian itu kita bisa bekerja lebih baik. Kita bisa menjalani hidup ini dengan lurus. Karena tidak ada yang mengetahui kapan hidup kita ini akan berakhir. Tetapi yang pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala. Umur para jamaah atau jatah hidup itu seperti halnya ucapan. Jika sudah lepas, dia tidak akan kembali. Maka jangan sia-siakan umur yang kita miliki itu. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya di dalam khutbah kali ini akan disampaikan bagaimana kita bisa mempertahankan peradaban dan negeri yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka itu mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Setiap peradaban para jamaah itu mempunyai ciri dan punya karakteristik sendiri yang berbeda antara peradaban yang satu dengan peradaban yang lain. Kalau kita kenal peradaban Yunani itu terkenal dengan pengagungan akal. Kalau Romawi itu terkenal dengan pendewaan satu kekuatan dan perluasan wilayah. Kalau Persia itu fokus pada kenikmatan duniawi, peperangan, dan berpengaruh politik. Berbeda dengan India. India ini dengan suatu kekuatan yang namanya adalah spiritualitas. Para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Di dalam mukaddimahnya Ibnu Khaldun menegaskan bahwa jika Tuhan berkehendak memberhangus suatu peradaban, mereka akan diuji dengan seberapa jauh konsisten dan komitmennya memegang nilai dan moralitas tersebut di saat maksiat merebak di mana-mana. Apa jadinya bila sebuah peradaban itu runtuh pada zaman? Dan itu semua sangat mungkin. Keruntuhan peradaban itu tak harus memusnahkan eksistensinya secara sekejap. Bisa saja para jamaah dia perlahan, sedikit demi sedikit, sendi-sendi kehidupan yang awalnya itu kokoh, sedikit demi sedikit akan keropos. Apa yang membuat Jared Diamond misalnya, ada seorang guru besar geografi di University of California ini, dia berani memprediksi kemungkinan tumbangnya sejumlah peradaban. Dan Indonesia pada jamaah adalah salah satu negara yang ia singgung. Seperti itu ditulis dalam, dia menulis satu buku yang namanya adalah Collapse: How Societies Choose to Fail for All Success. Dia tulis begitu dalam bukunya. Selain negara kita, ya, dia juga menyebut ada dua negara, Kolombia dan Nepal. Tetapi mungkin para jamaah kita ini agak sedikit beruntung. Tetapi tetap perlu mawas dan perlu waspada. Karena sinyalemen dia mengatakan bahwa seperti Somalia, Rwanda, Zimbabwe, ia sebut sebagai peradaban yang tumbang pada era modern yang sekarang ini. Diamond ini pada jamaah menyebut ada 5 faktor. Kelima-limanya itu merujuk pengalaman dari Greenland, Eropa, yang pernah berjaya di tahun 984 Masehi sampai 1450 Masehi tumbang. Itu negara kepulauan, ya. Masuk Denmark, tapi sedang mau dibeli pulau itu oleh Amerika. Jadi perilaku yang bermuara pada akhlak ini ternyata ikut bersumbang pada keruntuhan Greenland itu. Seperti tampak dari penggundulan tanah yang dilakukan oleh Viking. Ini menyebabkan erosi dan berdampak fatal lagi kelangsungan hidup mereka. Termasuk kegiatan aborsi di sana luar biasa. Anak-anak 14 sampai 15 tahun itu sudah beranak. Itu luar biasa. Kita bisa mengartikan dengan seksama betapa nihilnya nilai itu dulu secara sayup-sayup kita dengar. Tetapi sekarang ini para jamaah mulai beranjak terang-terangan. Mulai tampak di dalam tatanan masyarakat kita. Intrik politik misalnya para elit
yang syarat dengan ambisi dan oportunisme. Dari partai satu masuk ke partai lain. Tidak peduli rakyat ini siapa. Korupsi di berbagai instansi, di berbagai lini. Inkonsistensi penguasa, kerakusan. Lalu ada eksplorasi alam yang tak bertanggung jawab. Dan yang fatal para jamaah, perilaku barbar. Itu di kalangan level akal rumput ini luar biasa. Dan itu kita alami. Masyarakat seenaknya. Jadi kalau ada berita yang diviralkan misalnya, tempat perjudian oleh emak-emak dibongkar gitu. Itu kan satu perbuatan yang barbar itu sebenarnya. Tidak mengikuti hukum. Nanti kita bisa cari sendiri apa sebabnya. Ada contoh lain para jemaah. Bagaimana jejak ambruknya Romawi misalnya. Di contoh-contoh. Lord Lessig itu dalam dia menuliskan satu buku yang namanya Republic Laws. Dia menyoroti kerusakan sistemik sebagai satu akibat dari politik uang. Ini yang berasal dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu dalam perpolitikan di Amerika. Profesor ini bidang hukum Harvard ini secara persuasif dia ingin mencoba untuk menggugat kesadaran orang-orang Amerika betapa saat itu sedang menyaksikan sebuah krisis dan kemunduran terjadi di dalam apa? Di dalam satu sistem pemerintahan republik di Amerika saat itu. Jadi menurutnya para politisi di Washington itu tidak lagi mencerminkan visi dan aspirasi mayoritas rakyat yang notabene ini merupakan konstituen mereka sebenarnya. Melainkan apa? Lebih dominan sebagai wakil dari donatur yang ikut mendanai pada waktu kampanye. Sehingga dia menjadi anggota. Satu lagi para jemaah. Ada seorang namanya Anthony Everett. Dia menulis satu buku Rise of Rome. Dia menguraikan sejarah kebangkitan Imperium Romawi. Dengan cukup bagus, cukup menarik. Ia memulai kisahnya dengan sejarah Romawi kuno. Dari masa awal, mula pada tahun itu sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Hingga apa? Hingga masa keruntuhan Republik Romawi tersebut pada tahun 45 sebelum Masehi. Runtuh Romawi. Jadi kalau kita baca tulisan dua para ahli ini, para penulis ini, kita akan mendapatkan satu benang merah, persamaan yang cukup mencolok antara kegagalan maupun krisis yang saat itu tengah dilalui oleh superpower Amerika Serikat dengan masalah dan krisis yang pada akhirnya memicu keruntuhan dari Imperium Romawi. Para jemaah, bagi Jared Diamond ini persoalan yang sangat mendasar dia katakan. Yang dihadapi oleh masyarakat global sekarang ini adalah kendali diri sendiri. Jadi bukan orang lain, bukan kekuatan lain, tapi diri sendiri. Ancaman terbesar adalah ancaman yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Maka itu berarti para jemaah, penyelesaian semua masalah ini semua ada pada kemampuan kita. Khususnya, lalu apa yang dapat kita lakukan? Kata beliau. Apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi seperti itu? Yang mengatakan selama moralitas masih bertahan pada suatu kaum, maka ia akan bertahan. Tetapi bila sirna, lenyap sudah eksistensi kaum itu. Makanya Jared Diamond ini mengatakan solusinya adalah kembali ke moralitas. Perkuat jiwa dengan akhlak, maka dia akan kokoh peradaban itu, kaum itu. Para jamaah rahimakumullah.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama kamu. Ini luar biasa pernyataan Allah ini. Sempurna, diberikan nikmat umatnya, sekaligus diakui agamanya. Bisa dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 3. Jamaah, peradaban Islam yang sempurna dengan keunggulan ciri dan karakteristiknya ini adalah punya ciri-ciri. Yang pertama adalah universalitas. Yang kedua adalah berpegang kepada tauhid. Yang ketiga adalah seimbang dan moderat. Dan yang terakhir keempat cirinya itu adalah ada sentuhan akhlak. Jadi tidak ada satu umat, tidak ada satu bangsa, tidak ada satu peradaban yang memiliki suri toladan yang senantiasa up to date sebagaimana kaum muslim yang senantiasa meneladani Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan, mulai tidur sampai tidur lagi. Dia bercontoh atau mencontoh Nabi. Bangun tidur, Muslim ikut cara dan doa Nabi. Bahkan sejak usia dini para jemaah, anak-anak Muslim tahu bagaimana cara Nabi masuk dan keluar kamar mandi. Bagaimana cara Nabi masuk dan keluar masjid. Adab dan doanya dihafal oleh mereka di luar kepala. Itu luar biasanya pengaruh Nabi Muhammad SAW dengan kesempurnaan ajarannya. Jadi tidak diragukan lagi para jamaah bahwa Islam itu memiliki ajaran yang unggul, yang sesuai dengan fitrah manusia. Itu sampai akhir zaman nanti. Tak ada yang akan mengungguli. Bahkan Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik itu sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu itu Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Catat ini. Para jemaah yang bahagia dimuliakan Allah. Bahkan Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, bersabda dan menjawab, pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah berakhlak yang baik. Dua yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Jamaah, kita ini tidak bisa sendiri-sendiri untuk mempertahankan peradaban, untuk mempertahankan agama ini. Mari kita perhatikan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu bersaudara, maka eratkan hubungan antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Sabda Nabi Muhammad berikut juga menjadi dalil betapa pentingnya keberadaan ukhuwah Islamiyah. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Perumpamaan seorang mukmin itu bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Jadi dalil ini para jamaah membuktikan bahwa ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam ini bukan slogan, bukan jargon semata, tapi benar-benar
turunnya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur semesta, yang mengatur, menciptakan alam semesta ini. Para jamaah yang bahagia dan muliakan Allah. Kalau kita melihat hasil satu penelitian berdasarkan data Global Religious Future di tahun 2010, umat Islam Indonesia atau yang beragama Islam, orang-orang Indonesia ini jumlahnya 209,12 juta atau 87%. Dan diperkirakan tahun 2020 ini mencapai 229,62 juta. Banyak ya. Ada penelitian lagi, survei lagi, bagaimana potensi religius bangsa Indonesia. Hasil surveinya oleh satu lembaga internasional, Pew Research Center, dikatakan 93% punya pendapat atau berpendapat bahwa agama itu sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. 93% menyatakan pentingnya agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan jalan takwa. Tinggal pilih. Peradaban itu tumbang dan runtuh ketika akhlak itu nihil. Tipu daya, dusta, korupsi dan kerusakan itu merajalela. Demikian keresahan Ahmad Shauqi, seorang sastrawan budayawan dari Mesir yang terkemuka. Lalu dia mengatakan, Anda, saya, kita semualah adalah pelestari peradaban itu. Oleh karena itu para jamaah yang bahagia dan dimuliakan Allah, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak kita semua yang hadir. Untuk apa? Untuk memperhatikan dan menjaga iman kita, akhlak kita. Menjaga ukhuwah persatuan dan kesatuan di negeri kita yang tercinta ini. Hendaknya kita kaum muslimin menjadi teladan. Karena akhlak ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Agar apa? Agar kita dapat bersikap sebagaimana biasa. Dan para jamaah yang bahagia, kita menjadi orang-orang yang punya karakter yang baik. Sehingga kehidupan kita itu akan bermanfaat. Tidak hanya bagi diri kita, juga bagi orang lain. Tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mati kecuali kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir li ya Allah, faghfir li ya Allah, faghfir li ya Allah. Ya Allah yang Maha Tunggal, satukan hati nurani kami dan hati seluruh umat Islam ya Allah. Serta bimbinglah untuk selalu berbuat kebaikan dan jauhkan ya Allah dari perbuatan kerusakan. Ya Allah, Engkau tahu negeri kami dihuni oleh 90% umat Islam yang selalu mengagungkan asma-Mu. Menjaga agamamu, jangan Kau timpahkan kepada kami ujian dan musibah yang berat akibat kesalahan dan keserakahan kami semua ya Allah, termasuk para pemimpin kami. Ampunilah kami ya Allah, hindarkanlah kami dari wabah dan segala penyakit yang berbahaya. Jadikan negeri kami negeri yang aman sentosa. Berilah penduduknya keberkahan, rezeki, halalan thayyibah, terutama pada orang-orang yang beriman kepadamu dan hari akhir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.